Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Puspitasari dengan NIM A221-21002 dari kelas A Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi, pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah etologi yang diampu oleh dosen Bapak Abdul Rauf SPD MPD. Jadi, tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk mengamati pola navigasi hewan dan pola komunikasi hewan. Nah, adapun hewan yang saya amati pada pola navigasi hewan yaitu kelelawar dengan nama latin Chiroptera sp. Dan pada pola komunikasi hewan, saya mengamati hewan kambing dengan nama latin Capra aegagrus hircus. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pola navigasi hewan. Perlu kita ketahui bahwa navigasi hewan adalah kemampuan banyak hewan untuk menemukan jalannya secara akurat tanpa peta atau instrumen. Contohnya seperti burung kutub utara, serangga seperti kupu-kupu raja, dan ikan seperti ikan salmon. Secara teratur bermigrasi ribuan mil ke dari tempat berkembang biaknya, dan banyak spesies lainnya bernavigasi secara efektif dalam jarak yang lebih pendek. Nah, pada pembahasan pada video kali ini saya mengambil salah satu contoh hewan kelelawar. Nah, kelelawar sendiri merupakan sejenis mamalia yang mempunyai suatu kemampuan yang disebut ekolokasi, yaitu kemampuan dengan menggunakan gelombang ultrasonik untuk mendeteksi suatu objek di depannya. Nah, ekolokasi atau dikenal sebagai biosonar adalah sonar biologis yang digunakan pada beberapa spesies binatang. Binatang yang mempunyai kemampuan ekolokasi akan membuat kebisingan dan mendengar pantulan suara yang dipantulkan dari benda-benda yang terdapat di sekitarnya. Nah, ultrasonik di sisi lain juga merupakan suara atau getaran frekuensi sangat tertinggi yang dapat dirasakan oleh telinga manusia. Nah, kelelawar menggunakan gelombang ultrasonik untuk menavigasi. Kelelawar bisa mengetahui keberadaan suatu target berdasarkan suara atau gelombang ultrasonik yang dipantulkannya. Nah, ekolokasi juga sering digunakan oleh hewan yang memiliki kemampuan ekolokasi sebagai alat navigasi untuk perjalanan dan berburu. Nah, seperti pada video yang akan saya tampilkan, kelelawar akan memancarkan gelombang ultrasonik 20-30 kali per detik ke segala arah. Nah, kelelawar memancarkan gelombang ultrasonik melalui cara yang lebih terarah saat mencari mangsa atau targetnya. Nah, kelelawar ini tidak menyukai kebisingan dan cahaya terang. Kebisingan lingkungan menyulitkan kelelawar untuk menemukan mangsanya. Segala kondisi yang cerah akan mempermudah predator untuk menemukan kelelawar. Dan kelelawar bebas berkeliaran, membuat mereka semakin sulit ditemukan. Selanjutnya, metode ekolokasi kelelawar sangat bervariasi dari satu spesies ke spesies yang lainnya. Hal ini akan memungkinkan kelelawar untuk membedakan suara mereka dari kelelawar lain yang di dekatnya. Masing-masing kelelawar juga menggunakan metode yang berbeda-beda dan khusus untuk lingkungan dan jenis mangsa atau target tertentu. Nah, rekaman ekolokasi kelelawar ini tentu saja sangat akurat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pola komunikasi pada hewan. Nah, pola komunikasi pada hewan merupakan aspek fundamental dari kehidupan mereka yang memainkan peran penting dalam keberhasilan mereka dalam bertahan hidup dan berkembang biak. Nah, beragam spesies hewan menggunakan berbagai jenis sinyal untuk berkomunikasi satu sama lain. Misalnya, burung sering menggunakan nyanyian kompleks untuk menarik pasangan atau memperingatkan anggota kelompok tentang bahaya. Sementara itu, mamalia sering mengendalikan penciuman untuk mendeteksi feromon dan menunjukkan status sosial atau kesediaan berpasangan. Nah, tidak hanya terbatas pada sinyal auditori, komunikasi hewan juga sering melibatkan penggunaan sinyal visual dan taktis. Misalnya, banyak spesies mamalia yang menggunakan gerakan tubuh atau postur untuk mengungkapkan dominasi atau ketakutan. Di sisi lain, beberapa spesies reptil juga menggunakan perubahan warna pada tubuh mereka untuk menyampaikan pesan pada sesama atau untuk menyembunyikan diri dari pemangsa. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pola komunikasi dari hewan kambing. Nah, pola komunikasi pada kambing merupakan aspek penting dalam memahami perilaku sosial dan hierarki dalam kelompok kambing. Nah, komunikasi kambing melibatkan berbagai elemen termasuk gestur, tubuh, suara, dan tanda visual lainnya.
Kambing dapat menampilkan berbagai postur tubuh untuk menyampaikan pesan. Misalnya, kambing yang tegak dengan kepala tinggi mungkin menandakan kepercayaan diri atau dominasi, sementara kambing yang merunduk mungkin menandakan ketakutan atau subordinasi. Gerakan telinga kambing juga dapat mengkomunikasikan emosi atau perhatiannya terhadap lingkungan sekitar. Telinga yang tegak mungkin menandakan kewaspadaan, sementara telinga yang terkulai mungkin menandakan rasa tenang atau ketenangan. Bleat atau suara khas kambing yang digunakan dalam berbagai konteks. Bleat betina dapat digunakan untuk memanggil anaknya atau menandakan kebingungan atau kebutuhan, sementara bleat jantan digunakan untuk menarik perhatian atau menunjukkan keberadaannya kepada kambing betina. Nah, suara kecemasan kambing juga dapat mengeluarkan suara kecemasan seperti menggeram, meraung ketika mereka merasa terancam atau takut. Suara ini dapat memperingatkan anggota kelompok tentang adanya bahaya. Nah, ekspresi wajah kambing seperti mata yang terbuka lebar atau bibir yang tertarik ke belakang dapat mengkomunikasikan emosi seperti ketakutan, kegembiraan, atau agresi. Sikap tubuh kambing juga seperti mengepulkan dahi atau mengangkat ekor juga dapat menjadi tanda visual yang penting dalam komunikasi antar kambing. Nah, kambing juga memiliki hierarki sosial dalam kelompoknya. Komunikasi verbal dan nonverbal digunakan untuk menegaskan posisi dalam hierarki ini. Kambing yang lebih dominan mungkin akan menunjukkan gestur tubuh yang lebih percaya diri dan suara yang lebih kuat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pola navigasi kelelawar dan pola komunikasi pada kambing. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.